biasanya saya mengampu mata kuliah praktikum perpajakan. Ini semester 3 ya? Iya. Sudah mendapat mata kuliah perpajakan? Sudah. Semester 2 lalu? Ya. Nilainya gimana Pak Tuan? Oh, bagus Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya lumayan. Materinya sampai apa di perpajakan? Karena di praktikum hanya kita tinggal praktik aja. Saya teorinya tidak terlalu banyak. PPH 21 tidak? Sudah Pak. Perhitungannya? Sudah. Untuk karyawan, ada berapa macam penghasilan di PPH 21? Satu. Kita golongkan ada berapa pendapatan di PPH 21 ada? Itu tuh apa? PPH 21 itu banyak atau enggak? PPH 21 apa? Pada penghasilan. Iya, penghasilan. PPH itu banyak penghasilan. Maksudnya PPH ada PPH 21, 22, 29. PPH 21 itu tak? 12,5. Potongan penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pribadi sehubungan dengan pekerjaan. orang pribadi sehubungan dengan pekerjaannya. Bisa jadi dari gaji, honor, Iya. dan sebagainya. Jadi itu potongan PPH yang diterima atas orang pribadi berupa pendapatan, bisa berupa gaji, honor, bonus, dan sebagainya. Ya. Perhitungannya sudah bisa. Nah, lupa. Paling ini bagus. Jadi nanti di praktikum ini kita tinggal mengisi SPT-nya ya. Ya. Belum diajarkan. Apa itu? Pemberitahuan. SPT ini surat pemberitahuan. Ya, jadi kita perkenalan dulu ya. Di pertemuan ini kita membahas mengenai kontrak kuliah dan mungkin ada yang kalian lupa di perpajakannya. Surat pemberitahuan. Jadi di pajak itu ada 3 kegiatan utama sebetulnya. Menghitung. Nah, itu suruh menghitung ya. 21, 22, 23. Apa? Setelah menghitung apa? Setelah dihitung bagi pajaknya, kalian harus membayar dulu. Setelah dilunasi baru melapor. Nah, melaporkan ini syaratnya adalah surat pemberitahuan. Jadi hitung, bayar, lapor. Kalau kalian belum melunasi, belum bisa melaporkan, belum bisa mengisi SPT ini. Nah, jadi nanti kita di praktikum perpajakan banyak mengisi SPT ini. Mengisi, jadi di sini mobile kita sudah menggunakan e-billing. Saya ajarkan e-billing, membuat e-billing. Jadi hitung dulu berapa pajak yang kalian harus bayar. Kredit pajaknya berapa? Ini kredit pajaknya sudah dihitung, sudah kalian lunas cicil misalnya, cicilan pasal berapa? Angsuran pajak pasal berapa? Sudah diajarkan pasal 21, 22 sudah? 22 tentang apa? 23? Belum? 24? 25? 24 sudah? Kredit pajak luar negeri. Pasal 25 tentang apa? Yang peserta siapa? Di perpajakan. Coba. Pasal 25 sudah? Pasal 29? Jadi misalnya kredit pajak yang kalian harus bayar misalnya 10 juta misalnya. Nah, ini dalam 1 tahun kalian sudah mencicil misalnya. Mencicil atau mengangsur 6 juta misalnya. Berarti kurang bayarnya berapa? 4 juta. Nah, ini mengangsur itu pasal 25. Kita pasal 25. Kurang bayarnya. Ini kira-kira pasal 2. Jadi kredit pajak ini kalian hitung ini. Kemudian kalian mengangsur dulu di setahun misalnya sudah kalian angsur 6 juta, berarti kurang bayarnya 4 4 juta. Nah, ini semua nanti dimasukkan di SPT.
bahwa saya hutang kredit pajak saya sebesar ini. Saya sudah membayar sebesar 6 juta, dimasukkan di sini semua. Berarti kurang bayarnya tinggal 4 juta. Jadi di sini ada PPh pasal 25 dan pasal 29 ini. Belum pernah melihat itu SPT? Belum. Oke, saya jelaskan dulu kontrak kuliahnya ya. Jadi untuk praktik perpajakan kita pertemuannya ada 14 kali pertemuan untuk teorinya, praktik ya, jadi banyak praktiknya. Kemudian 2 lagi UTS dan UAS. Untuk absensi minimal kalian harus masuk berapa? 75%. Tahun lalu, semester lalu juga, gitu kan? Tapi absensi tidak masuk dalam penilaian ya. Absensi hanya menentukan kalian boleh tidak ikut UTS dan UAS, terutama UASnya. Ya. Jadi untuk penilaiannya itu lagi dari tugas, UTS, dan tugas berapa persen? 3%. UTS 35, UAS jadi kalian lihat di sini paling besar di sini presentasinya di UAS, usahakan UAS sekretariat, UTS juga ikut. Ya. Tugas nilai. Kalau di sini kalian 100 nilainya berarti baru 90 belum dapat A ya. Sekarang dapat A poinnya berapa? 91. Kalau semester lalu 92 ya. Sekarang turun 91. Dulu tulis 91, belum aturan jadi 92, sekarang kembali 91. Jadi kalau kalian 90,99 belum bisa dapat A. Mutlak 91 ya. Mutlak 91. Ini baru dapat A. Kemudian di 81 sampai 90,99 ini B+. Misalkan kalian minimal dapat nilainya B. Kalau nilai C lulus tapi tidak enak dilihat. Jadi mata kuliah universitas minimal harus C. Pancasila, bahasa Indonesia itu harus C. Minimal B, minimal B. Mata kuliah prodi minimal C, lulus. Kalau universitas minimal harus B. Itu Pancasila, bahasa Indonesia harus B. Jadi lihat lagi di KHS-nya nanti di KHS-nya nilai Pancasilanya yang mata kuliah universitas berapa? Minimal harus B. Jangan sampai nanti kalian sudah pas skripsi banyak kejadian di kakak kelas. Setelah dicek lagi mata kuliah universitasnya ada C, jadi dia tidak bisa ikut judisio. Ya. Jadi mulai sekarang ini semester 3 ya, jadi dari semester 1 kalian sudah mulai start bahwa kalian harus lulus di 8 semester. Tidak terasa 8 semester ya, tiba-tiba aja kalian sudah skripsi. Ini dimanfaatkan waktu sekali. Kalau kalian lulus nanti kalian susah kan lagi dengan dosen. Jadi mumpung ada di kampus, apa yang kalian merasa kurang dapat ditanyakan saat perkuliahan. Jadi saat kalian masuk dan saat kalian keluar harus ada nilai tambahnya. Dan sampai kalian masuk dan keluar sama nilainya, tidak ada benarnya. Ya. Minimal kalian masuk kelas ini, nanti pas keluar juga ada tambahan ilmunya. Jadi misalnya ini, biarpun sedikit ada tambahan ilmunya. Ya. 8 semester tidak terasa, kalian teori cuma 7 semester, nanti di semester 8 kalian skripsi, tidak ada teori lagi. Sebenarnya di semester 7 bisa kalian program skripsi sekarang sudah bisa. Minimal 120 SKS kalau sudah mampu bisa ambil skripsi. Untuk bahan skripsi di tiap mata kuliah bisa kalian ambil ya, bisa kalian angkat materinya. Ini di aplikasi. Dulu saya banyak mengajar di aplikasi, cuma sekarang saya konsen di. Jadi itu ya, untuk ini ada protes nanti ya. Biasanya ada protes. Pak, saya masuk terus nilai proper jelek katanya. Nah, jadi absensi tidak menentukan tidak masuk dalam penilaian. Cuma kalian boleh tidak ikut. Kalau kalian cuma 40% presensinya, berarti tidak boleh ikut ujian UAS. Ya. Pakat dulu ini ya. Jadi tidak ada protes ya. Meskipun konteksnya pakai surat, Pak. Kenapa? Misalkan perizinannya pakai surat. Nah, bisa. Surat sama. Nanti Nanti ada misalnya sakit, itu ya. dispensasi. Jangan sampai alfa. Ya. Atau izinnya jadi nggak jelas pasti izin, tapi izin kemana nggak tahu. Ya, misalnya izin Anda
ada keluarga apa akan dikatakan dan sebagainya. Gak apa-apa. Ya. Berarti 4 pertemuan ya Pak? Maksudnya Kalau 75%. coba dihitung sendiri berapa? Iya, berarti 4 Minimal 4 kali udah masuk. Iya, Ya. minimal. Maksimal. Jangan di 4 kali masuk. Different. Maksudnya ilmu kalian itu nanti kan kalian sebenarnya yang rugi nanti kalian sendiri. Kalian sudah bayar, mahal lagi. Kalau tidak masuk, ilmunya berarti kan berkurang. Ya. Tantangan kalian itu sebenarnya bukan nanti wisuda, bukan saya lulus pas sudah tantangan kalian nanti pas lulus, setelah lulus. Karena pesaing kalian nanti banyak. Kalau di sini pesaing kalian cuma untuk nilai saja kan. Nah, nanti kalau lulus, pesaing kalian ada mencari kerja. Nah, itu yang paling penting. Nilai besar kalau hasil kontekan percuma juga. Tidak apalagi akuntansi ini banyak hitungan dari awal sampai akhir itu di bawah terus ya. Itu ada gunanya pengantar 1 atau pengantar 2 masuk ke biaya itu semua berguna. Kalau dasarnya kalian di semester pengantar 1 dan 2 tidak kuat, nanti ke atas juga bingung. Terutama di pengantar 1 2. Biasanya untuk tes umumnya itu pengantar 1 2 lebih usaha menyusun laporan keuangan. Nanti kalau sekarang kan kebutuhan perusahaan kan semakin melebar, semakin rumit, ada pajak dan sebagainya. Itu ada tantangan lagi. Pajak itu dasarnya nanti dalam laporan keuangan. Cuma ada undang-undang perpajakannya. Kalau laporan keuangan yang kalian susun kan selama ini kan keuangan komersial ya, komersil. Dasarnya apa? Panduannya apa? Kalian menyusun laporan keuangan ini. Ada anak komersial sekarang sudah semester 3. Kalian menyusun ada aturannya tidak? Atau sembarang menyusun? Apa? SAK sekarang keuangan. Ada berapa sekarang sekarang? Ada 5 ya. Nanti itu UMKM standarnya apa? Kalau satu standar akuntansi keuangan itu untuk sebelumnya sudah besar. Contohnya misalnya di sini di neraca, tahu ya neraca ya? Neraca itu apa? Pengertian neraca. Laporan tentang apa? Yang ada di neraca apa? Aset. Ya, berarti neraca itu laporan posisi keuangan pada saat tertentu. Ya, pada saat tertentu. Kalau di neraca di sini apa? Periode atau tanggal? Per saat tertentu, saat aja. Berarti per tanggal, per 31 Desember. Kalau laporan bulanan, periode atau per tanggal biasanya ditulis. Laporan bulanan. Itu yang dasar-dasar akan dipaham. Tanggal juga. Per tanggal juga. Iya. Sepakat, setuju. Yang nilainya A siapa? Pengantar 1 2. Nah, satu periode. Kalau laporan itu pengertiannya apa? Laporan tentang apa? Aset usaha selama 1 periode. 1 periode bisa 1 bulan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Ya. Berarti misalnya menurut periodenya bisa 1 Januari sampai 31 Desember, 1 Januari sampai 30 Januari kalau 1 bulan. Jadi ada periodenya. Kalau neraca ini per saat tertentu, jadi laporan posisi keuangan pada saat tertentu atau pada tanggal tertentu. Jadi bisa per 31 Januari di akhir periode atau per 3, tergantung dia menyusunnya per apa. Ya. Kalau bulanan berarti nanti di sini di bulan Januari misalnya laporan berjalannya 1 Januari sampai 30 Januari. Berarti neracanya nanti di sini 31 per 31 Januari. Itu dasar-dasarnya harus paham dulu. Jadi nanti baru masuk ke pajak. Ini mungkin masih di dasar-dasar diperkuat dulu. Ya. Itu pentingnya selalu saya ingatkan anak yang baru masuk jangan anggap 8 semester itu lama, sebentar, sangat sebentar sekali. Ini ada kakak kelas kalian namanya. Dulu saya ngajar tiba-tiba sekarang sudah mau skripsi, nggak terasa, mereka juga nggak terasa. Ya. Kira-kira di akuntansi apa yang masih kalian rasa kurang? Karena nanti pajak kita dasarnya akuntansi ya.
Tapi pajak bukan hanya itu anak akuntansi, pajak itu umum ya. Bisa dari teknik, sos, fisik, mau belajar pajak pun. Cuma memang untuk anak akuntansi lebih kuat karena dia memegang laporan keuangan. Kalau yang disiplin online tidak memegang laporan keuangan. Karena dasarnya nanti menyusun SPT, menyusun rekonsiliasi fiskal dan sebagainya, itu dasarnya memegang laporan keuangan. Karena laporan keuangan kan kita susun berdasarkan besar tadi. Sedangkan di perpajakan disusun berdasarkan apa? Perpajakan hitung-hitungannya berdasarkan apa? Undang-undang perpajakan, ya kan? Kemungkinan ada perbedaan pengakuan antara di undang-undang perpajakan dengan di SAP, di akuntansi. Nah, itu nanti kalau ada perbedaan harus kita samakan ke undang-undang perpajakannya, namanya rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal. Belum disinggung di perpajakan. Nah, itu jadi pokok akuntansi biasanya nanti. Jadi kalian harus menyesuaikan dulu laporan keuangan komersial kalian. Apabila ada perbedaan pengakuan dengan undang-undang perpajakan, harus kalian lakukan koreksi fiskal, menyesuaikan maksudnya. Menyesuaikan laporan komersial dengan undang-undang perpajakan. Setelah itu baru hitung PPh-nya. Jadi laporan keuangan nggak bisa langsung dihitung PPh-nya. Dilihat dulu. Ya. Jadi kalian harus kalau menjadi staf pajak, kalian harus ingat undang-undang perpajakannya dulu. Ya. Ada terutama perbedaan tetap dan perbedaan tidak tetap. Belum diajarkan juga perbedaan. Berarti saya harus mengajarkan teorinya juga. Untuk apa? Sebetulnya kalian nanti di perpajakan kalian masuk di lab sebetulnya. Belum pernah lihat lab di sana. Itu kan dulunya di renovasi. Sebetulnya ada lab pajak, lab audit dan lab akuntansi di sana. Cuma karena masih direnovasi, saya usahakan modul nanti. Modul, jadi kalian isinya manual dulu aja apa. Jadi SPT kalian isi. Itu memang gunanya kalian mengisi. Kalau di di lab itu sudah otomatis. Kalian kayak tarif itu kalian tinggal pilih aja langsung keluar. Kredit pajaknya langsung terhitung. Nah, sengaja saya pakai modul biar kalian tahu dulu dasarnya apa. Jadi menghitungnya dengan manual dulu, nanti setelah itu kita masuk ke elektroniknya. Kalau kalian masuk elektronik nanti nggak paham ini dari mana hitungannya. Ya. Jadi 14 kali pertemuan materinya. Kalian nggak usah tegang. Jadi kalau nggak ngerti langsung tanya saja. Saya belum pernah di sini. Kalau ada itu tahu, katanya. Apa sih singkatan? Ini akuntansi. Jadi kalian kalau mau ambil gelar AK, sekarang bisa kuliah lagi 1 tahun. 1 tahun. Nah itu nanti nama kalian terdaftar di Kementerian Keuangan. Gelar akuntan. Ini akuntan negara. Jadi nama kalian nanti ada di beregister maksudnya. Akuntan beregister. Jadi ini yang diinginkan anak-anak akuntansi itu nih, gelar apa ini? Jadi usahakan nanti kalau kalian mau memang berprofesi, ambil gelar apa ini. Kalian nanti bisa buka kantor jasa akuntansi, KCA, membuka AP dan sebagainya. Jadi jangan hanya sarjana akuntansi saja. Jadi harus ada profesinya. Nah kalau si ini kantor akuntan, jadi ini untuk
profesional untuk internasional ya. Jadi akuntan profesional untuk internasional. Jadi kalian ambil ini ada ujiannya lagi. Jadi kalau kalian nanti mau ke Singapura, misalnya luar negeri, mau ke Vietnam, kalian sudah diakui sebagai akuntan. Kalau di sini, kalau akan ini hanya di Indonesia, register. Kalau baru SAK-nya aja itu sarjana akuntansi, kalian belum dianggap memiliki profesi. Harus ada gelar AK-nya dulu. Setelah AK baru ngambil CK. Apa itu? Satu akuntan. Apa? Satu akuntan. Jadi akuntan profesional untuk internasional. Akuntan profesional untuk internasional. Jadi kalau kalian hanya AK saja atau tanpa AK maka kalian mau kerja di Singapura belum diakui secara internasional. Standarnya ya. Jadi kalau AK-nya sudah register negara, akuntan beregister negara. Jadi nanti kalian ada registernya. Namanya contohnya saja RRK. Nanti register negara akuntan nomor berapa. Kalau kalian dapat akuntan negara akuntannya. Ini memang agak harus kuliah lagi satu tahun. Kalau dulu zaman saya masih ambil AK itu lagi ujian. Udah lulus ujian lagi, udah lulus ujian lagi. Sama hanya CA. Yang udah lulus misalnya 7 mata kuliah. Udah lulus 1, yang ambilnya diulang lagi 7 mata kuliah, 7 mata ujian. 7-7-nya. Setelah 6 atau 7 ya. Umpamanya seperti ini. Nah, jadi jangan berarti nanti cuma sarjana SAK-nya saja. Ya, kalau mau profesional harus ambil AK minimal AK dan mengambil CP. Jadi kalian sudah diakui kalau AK di Indonesia sudah diakui. Kalian ada nomor registernya. Jadi akuntan negara beregister. Manfaat kuliah ini, praktikum perpajakan selama di kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan perhitungan pajak, pengisian formulir maksudnya SPP, kemudian penyetoran dan laporan pajak. Ini untuk tenaga perpajakan kita masih kurang ya. Jadi masih banyak kesempatan luas untuk kalian untuk dalam perpajakan. Sekarang perusahaan harus melaporkan pajaknya minimal harus ada staf pajaknya. Kalau perusahaan mungkin dari dananya tak mencukupi, biasanya mereka ambil konsultan. Nah, kalian bisa nanti kerja di kantor konsultannya atau staf pajaknya. Luas, tidak bisa jadi staf accountingnya, staf pos accounting. Terus saya bekerja di industri juga, jadi di tempat saya itu ada pos accounting sendiri, ada general accounting. Kebetulan saya manajer, jadi saya membawa mereka. Ada staf pajaknya juga, jadi berurutan ya, pajak dengan keuangan itu tidak lepas berurutan. Ya, untuk menjembataninya rekonsiliasi fiskal lagi. Jadi kalau ada aturan undang-undang perpajakan yang tidak cocok dengan kesakannya, saknya, berarti yang saknya harus kita sesuaikan. Kita rekonsiliasi, namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskalnya ada 2 ya. Koreksi fiskalnya ada 2. Ini laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini komersial. Ini sudah sangat ya. Nah, di sini ada koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Ada 2 macam, ada positif dan negatif. Ini fiskal. Contohnya di sini yang kita koreksi hanya laporan keuangan. Lebih banyak. Karena di situ biasanya banyak terjadi perbedaan pengakuan antara undang-undang perpajakan dengan SAK. Contohnya di sini ada pendapatan. Pendapatan misalnya 100 juta. Ini ada HPP. HPP misal 70 juta. Di bawah HPP Pak. Pendapatan di bawah HPP namanya laba. Laba bersih atau laba usaha? Ya. Laba total. Besar berapa?
sini ada biaya usaha. Contoh biaya gaji 10 juta. Terus di sini ada laba. Laba usaha. Di sini kan usaha, ya. Berarti laba usaha. Laba usahanya 2. Di sini ada pendapatan yang biaya di luar usaha, benar tidak? Artinya pendapatan biaya tersebut diperoleh atau penggunaannya di luar kegiatan utama perusahaan. Contohnya apa? Biaya di luar usaha. Paling mudah apa? Biaya administrasi bank. Misalnya ada perusahaan punya simpanan di bank, misalnya ada administrasinya. Ya. Dua pendapatannya apa? Pendapatan bunga bank. Jadi perusahaan menyimpan uangnya di bank, kan ada bunganya ya, bunga bank. Nah itu pendapatan itu pendapatan dari operasi tidak. Misalnya perusahaan industri misalnya, bukan ya? Berarti pendapatan dan biaya di luar usaha. Pendapatan dan biaya di luar usaha. Misalnya pendapatannya lebih besar ya, kalau biayanya lebih besar 5 juta misalnya. Dari sini laba bersih sebelum pajak sebesar 15 juta. Kemudian di sini ada pajaknya, PPh badan misalnya 3 juta. Berarti di sini laba bersih setelah pajak 12 juta. Lagi yang kalian hitung pajak badan ini kalian hitung nanti di sini. Jadi perhitungan pajak badannya dimasukkan di rugi laba komersial, tapi penghitungannya menggunakan undang-undang perpajakan. Contohnya gini, ini saya ambil ini dia. Misalnya di sini ada gaji ya, gaji tidak diambil oleh pajak. Misalnya di sini gaji keluarga dimasukkan, kan tidak boleh diakui sebelumnya. Dan di sini ada yang tidak diakui. Nah di sini kan ada koreksi fiskal, ada positif dan negatif. Koreksi fiskal positif ini akan menambah laba fiskal. Koreksi fiskal negatif akan mengurangi laba fiskal. Koreksi dulu, sebenarnya. Jadi paling pokoknya bagian administrasi bisa koreksi fiskal tidak bisa. Ya. Jadi laporan keuangan ini kalian susun berdasarkan ini laporan keuangan potensial. Jadi tidak usah bikin laporan keuangan 2 ya. Laporan keuangan tetap ini saja. Kalau ada perbedaan dengan bank perpajakan, lakukan koreksi fiskal saja. Nah nanti di sini hasilnya berapa? Nanti itu dasar penghitungan pajak tidak sini. Pendapatan penghasilan kena pajaknya. Nah contohnya sini, paling mudah untuk supaya kalian bisa membedakan koreksi fiskal positif negatif. Di sini gaji di laporan keuangan berapa? 10 juta. Ya. Ini beban ya? Biaya ya, bukan pendapatan ya. Dari 10 juta ini tidak diakui pajak sebesar 2 juta yang tidak diakui. Berarti nanti di sini biayanya berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Kalau berkurang berarti laba fiskalnya akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Biaya bertambah, berarti labanya akan Biayanya bertambah. biayanya berkurang. Biaya berkurang berarti labanya akan. Kalau pendapatan bertambah, labanya akan pendapatan. Pendapatan bertambah, labanya akan Tambah. biaya bertambah, biayanya berkurang, labanya akan Berkurang. pendapatan dikurangi biaya kan laba. Kalau pendapatannya bertambah berarti laba bertambah. Kalau biayanya berkurang berarti labanya akan Alif, kenapa masih bingung? Siapa Pak Alif, Pak? Itu Pak Alif, Pak. Oh mana? Informasi mana? Oh Alif tadi? Iya, itu Coba. Pak. Saya lihat. Lihat. Iya. Oh, ini Alif. Iya, itu. Yang ini saya tadi. Iya. Pak Im, Pak, bukan Alif, Pak. Iya, Pak Im. Oh, bukan Alif. Bukan, panggilannya Pak Im. Baik. Ini boleh Pak Im, boleh. Yang masih bingung siapa ini? Iya. Saya, Ini Pak. gimana?
Ya, itu tadi. Pendapatan dikurangi biaya kan sama laba kan? Iya, Pendapatan bertambah berarti labanya bertambah. jangan diam dulu. Biaya yang kita kurangi berarti labanya kan? Biayanya dikurangi. Iya. Berkurang. Ulang Pak, gimana Pak? Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba kan? Pendapatan kurangi biaya laba, iya. Kalau pendapatan kita tambah berarti labanya akan Bertambah. tambah. Kalau biayanya kita kurangi, labanya akan Tambah. Nah, kok bisa bertambah? nih. Pendapatan misalnya 10, 100 ya. Ya, Biayanya 60. Berarti labanya 40, kalau pendapatannya 110, berarti labanya 50. bertambah ya. Ya. Iya. Pendapatannya tetap, biayanya sekarang 40, labanya Tambah. 60. Tambah tidak? Tambah. Oh, iya ya Pak. Iya. Oke. Coba ya. Iya, Kita Pak. masuk ke sini. Berarti kalau biayanya tadi kita ada 2 juta tidak diakui oleh pajak, berarti biayanya tinggal berapa kan? 8 juta. Pada akhirnya kan menambah biaya fiskal kan? Berarti kita masukkan di sini 2 juta. Sehingga biaya gajinya di sini berapa? 8 juta. Ya, di sini 100, 70, tetap 30. Dikurangi 30 juta, dikurangi ini 22 ya. Dan terus bawahnya 20. Sekarang laba usahanya 22. Dan seterusnya. Berarti kan nanti laba di sini kan akan bertambah. Iya. Nah, untuk dasar menentukan pajak penghasilannya, ini yang mana? Angka yang mana? Untuk kita menghitung pajak badannya, penghasilan badannya, dari akun yang dari angka yang mana ya? Untuk menghitung pajaknya, kita ambil dari mana? Penghasilan yang mana? Yang 10 juta ini, gimana? Juta mana? Gak apa-apa. Jangan tegang ya. Anggap aja deh, kalau kalian khusus tegang tidak dibandingnya kalau khusus? Enggak. Katanya khusus. Untuk menghitung pajak penghasilan badan, kita itu dasarnya mana? Penghasilan kena pajaknya yang mana? Penghasilan kena pajak bukan pajak ya? Iya. Penghasilan kena pajak artinya penghasilan yang akan kita hitung pajaknya. Dasarnya mana? Saya belum hafal namanya. Siapa kan? Yang mana? Kita menghitung pajak kerjanya kan? Untuk badan. Untuk menghitung PPh badan, sudah diajar itu. Aku korban itu. Dan di perpajakan OP atau sama badan? Apa Pak? Penghitung PPh-nya OP saja atau badan di perpajakan harus di semester ini? OP dan badan. Saya tambah nilainya sama. Minimal B plus dash. Yang mana? Enggak, penghasilan kena pajak ini kita hitung dasar dari mana? Untuk menghitung pajak badan PPh badannya. Laba sebelum pajak, yang mana? 15 ini? Iya. Ya. Siapa namanya? Bella. Iya. Ya betul. Jadi untuk PKP-nya, penghasilan kena pajaknya untuk badan adalah laba bersih sebelum pajak. Baru kita itu pajaknya di sini, kita kurangi dengan PPh-nya. Baru setelah kita kurangi PPh-nya, laba bersih setelah pajak. Jadi PKP-nya adalah laba bersih sebelum pajak. Itu kita hitung. Nah, nanti di sini juga laba fiskal. Berarti laba bersihnya sebelum pajaknya mungkin beda. Kalau di sini kan 15. Di sini mungkin nanti 17 karena ada tambahan 2 tadi. Ya. Di sini laba usahanya 22. Kemudian di sini ada penghasilan dan biaya di luar usahanya 5 juta ya. Besar apa? Lebih besar biaya di luar usaha. Berarti di sini berapa? Laba bersih sebelum pajak sebesar 17. Nanti kalian hitung. Misalnya ketemu 3 juta misalnya. Misalnya ketemu 3 juta.
Nah ini kalian masukkan ke laporan keuangan komersial. 3 juta ini masukkan di sini, jangan dimasukkan di sini lagi. Ini hanya sampai PKP saja ya. Rekonsiliasi fiskal sampai menentukan penghasilan kena pajaknya saja. Setelah dihitung pajaknya, masukkan pajaknya di sini. Jadi koreksi fiskal yang untuk menentukan laba fiskalnya saja. Makanya tidak usah dibuat double pengukuran, laporan keuangan untuk pajak sendiri, untuk koreksi dosa satu saja. Cuma harus ada koreksi fiskal. Sampai sini dulu. Ada yang bertanya maksudnya nanti kita menghitungnya di bulan seperti ini. Kalau kalian sudah dapat poin bisa menghitung koreksi fiskal, kalian berarti bisa di atas rata-rata yang lain. Belum tentu lulusan akuntansi yang lain nanti bisa menghitung koreksi fiskal. Bisa menghitung mungkin kalau ikut kursus lebih private. Ya kalau kalian ingin mendalam bisa ambil brevet ya, khusus pajak namanya brevet AB. A itu untuk kopinya, B-nya untuk badan. Satu paket AB. Nanti setelah lulus bisa ambil brevet C untuk internasional. Kalau saya sarankan di kota sejarah ada nilai. Cari sini dulu ada yang kan? Nanti masih bingung? Atau perlu dijelaskan sekali lagi? Oke, sambil jalan aja ya. Saya jelaskan dulu materinya ya. Materi sama 14 kali pertemuan. Jadi deskripsi mata kuliah ini berkaitan dengan kewajaran pada suatu perusahaan. Jadi di perusahaan itu ada kita menghitung badan, ada kita menghitung OP untuk PPH-nya. Jadi karyawan kita hitung untuk PPH OP-nya. Perusahaan kita hitung PPH badannya. Jadi waktu itu ada penghasil dadanya ada kita golongan ada 3 ya. Ada golongan ada OP yang pendapatannya berasal dari usaha ya, atau kerjaan bebas, dan ada OP yang pendapatannya berasal dari sebagai karyawan. Nah itu nanti formulirnya juga beda. Kalau OP penghasilannya kemarin yang diajarkan apa? OP PPH OP-nya PPH OP sebagai karyawan atau memiliki usaha? Karyawan. Yang memiliki usaha belum. OP itu individu ya. Saya total misalnya. Ini OP. Ya. Kalau UNI badan. Misalnya dia yang awal-awal di semester lalu dia sebagai karyawan, gitu. Iya. Nah sekarang kalau dia tidak bekerja sebagai karyawan, dia punya usaha. Itu namanya OP memiliki usaha. Sudah juga, dia juga. Cara perhitungannya. Iya, sudah. Sudah. Ya, tapi lupa Pak. Iya. Betul. Berapa? Oh, tidak ada kasus-kasus. Iya. Yang kasus itu yang gaji karyawan. Oh, betul. Iya. Yang kena pajak itu Pak. Apa nanti saya ya jadi ini ya materi kita ya. Pak Sopo itu. Iya, saya tahu kan soal ini Mas. Jadi materi kita hari ini pertemuan pertama ini sebetulnya membahas kontrak kuliah tadi ya. Di pertemuan kedua ini kalian nanti masuk di minggu depan. Semoga modulnya sudah selesai. Kalian mengikuti PPH orang pribadi memiliki usaha pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas contohnya apa? Freelance itu bukan? Seperti notaris, akuntan, itu pekerjaan bebas. Kalau memiliki usaha bagi ada usahanya, bisnis apa? Misalnya punya usaha ternak misalnya, atau apa? Di toko pakaian misalnya, itu memiliki usaha. Kalau dia misalnya membuka kantor notaris atau dia kantor akuntan misalnya, itu pekerjaan bebas. Atau musisi misalnya, musikus gitu, pekerjaan bebas. Di pertemuan 3 kalian mengisi SPT ya, formulir nomor 1770. Jadi kalau OP ini formulirnya
SPT-nya, formulirnya namanya 1770. Ini ada 3 ya, 1770S dan 1770SS. Jadi ada 3. Kali ini OP memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan atau pekerjaan bebas. Yang ada S ini karyawan. Ya. Jadi yang 1770 ini bukan karyawan. Nah yang kalian potong di PP 21 itu ya ini. Yang kalian belajar di semester lalu. 1770S jika OP tersebut sebagai karyawan penghasilannya maksimal 60 juta setahun atau kurang. Yang SS ya. SS untuk OP sebagai karyawan penghasilannya setahun maksimal 60 juta atau kurang dari 60 juta. Formulirnya 1770S. Kalau penghasilannya di atas 60 juta kita gunakan formulir 1770S. S ini sederhana. SS sangat sederhana. Ini cuma satu lembar, ini beberapa lembar. Ya, ini sangat sederhana. Jadi cuma formulirnya cuma satu lembar aja. Nah kalau kalian nanti bekerja biasanya kalau baru masuk gajinya kan setahun kurang 60 juta. Nah kalian gunakan ini. Beberapa tahun kalau sudah naik gajinya gitu, setahun sudah lebih 60 juta gunakan ini. Jadi ini yang S dan SS untuk karyawan. SPT untuk badan formulirnya 1771. Ini untuk badan. Jadi nanti di pertemuan ketiga kalian harus mengisi ini. Di pertemuan kedua kalian menghitung OP yang memiliki usaha. Nanti saya share di alatnya ya. Ini alatnya belum saya akan download ya. Kemudian di pertemuan keempat, nah ini kita menghitung ulang untuk PPh 21. Ini saya rasa kalian sudah ya, PPh 21 sudah bisa ya. Dengan ada THR dan bonus sudah gitu. Jadi karyawan ada karyawan tetap, ada karyawan tidak tetap. PPh 21 ada juga bukan karyawan. Yang diajarkan apa? Saya harus tahu dulu materinya. Yang kalian ikut PPh 21 itu karyawan apa tetap atau tidak tetap? Tetap. Karyawan tetap ya? Cuma gaji pokok adalah ada tambahan bonus yang ada. Ada tunjangan tetap, tunjangan tetap per bulan. Ada juga bonus, bonus tidak tetap ya. Jadi per bulan ini berubah. Kalau tunjangan tetap kita ikutkan gaji tetapnya. Nah kalau ada bonus atau THR kan cuma 1 tahun sekali THR. Itu perhitungannya agak beda lagi di bulan tersebut. Jadi saya ambil 3 kali pertemuan ya untuk PPh 21. Mungkin ada beberapa kasus yang sudah THR dan bonus segala ada di rumah. Jadi karyawan yang ada di pusat biasanya kan ada setahun sekali ada THR, dapat tunjangan hari raya. Itu kalian di pertemuan 7 kalian input SPT-nya. Menghitung SPT tidak terlalu susah ya, kan cuma administrasi aja. Jadi ala bisa karena terbiasa aja kalau kita mengisi SPT. Yang susah itu menghitungnya. Setelah itu 3 kali masukkan saja di SPT. Jadi menghitung SPT tidak susah. 3 kali kalian latihan sudah bisa. Ya. Itu bisa nanti bisa kalian kalau masih masa-masa kuliah bisa kalian gunakan kalian yang mengisi SPT. Biasanya pusat-pusat karyawan itu belum bisa mengisi itu. Kalian isikan, bisa dia potongnya. Kecil-kecil nggak apa-apa. Atau kelompok nanti kalian bikin kelompok, pusat mana bersedia mau isikan SPT-nya. Di pertemuan ke-8 kita mengadakan ujian kelas bunga. Ini mengisi SPT ya. Jadi menghitung dan mengisi SPT-nya. Nah sebelumnya ini
saya ajarkan bukti potong dulu ya. Jadi sebelum mengisi SPT, ini sebenarnya ada bukti potong dulu. Ya, ini bukti potongnya di Tarwanas dulu di Saranaru ini. Jadi sebelum mengisi SPT potong PPH OP ya, ini ada potongannya dulu tuh. SPT OP yang untuk 1770 S dan S. Nah ini kita isinya berdasarkan 17. Nah. Berdasarkan bukti potong 17 Kalian mengisi ini dulu. Anggap saja kalian staf pajak di perusahaan. Jadi ada beberapa karyawan perusahaan yang dipotong PPh-nya. Setelah itu kalian berikan, misalnya di sini ada 5 karyawan. Kalian staf pajaknya. Nah di sini apabila penghasilan kalian itu di atas PTKP tahu ya? Tahu. Nah, kalau penghasilannya di atas PTKP berarti ada PKP-nya. Itu berarti harus dipotong. Itu kalian buatkan bukti potongnya dulu. Setelah dibuatkan bukti potong, kalian serahkan ke masing-masing karyawan. Nah sebenarnya untuk SPTOP itu tanggung jawabnya karyawan yang mengisi, bukan staf pajak sebetulnya. Sekarang sudah online, jadi pakai HP saja sudah bisa sekarang. Kalian berada di Pontianak, berada di Papua misalnya, langsung isi saja. Sekarang sudah sempat online. Nah, jadi tugas kalian membuat bukti potong ini dan laporkannya. Bukti potong ini nanti kalian serahkan ke setiap karyawan. Nah untuk SPT-nya seharusnya karyawannya mengisi sendiri. Mengisinya berdasarkan data dari sini. Jadi karyawan tidak bingung lagi. Tinggal masukkan data ini, isikan di sini. Ya, jadi sebelum mengisi SPT saya ajar dulu bukti potongnya ini penting. Jadi bukti potong hanya untuk ini ya, karyawan ya. Yang formnya 1770 S dan SS. Kalau 1770 dia memiliki usaha tidak ada potongan karena dia memiliki usaha sendiri tidak diberi sebagai karyawan. Nah kalau pertanyaan sekarang, kalau dia sebagai karyawan, kadang kan juga punya bisnis, punya usaha. Ini tidak? Ya. Saya bekerja di Uning misalnya, tapi saya punya usaha. Boleh tidak? Boleh kan? Nah, menggunakan formulir yang mana? Salah satu saja, yang dua-duanya. Menggunakan 1770. Kalau dia sebagai karyawan dan memiliki usaha, berarti gunakan 1770. Tapi kalau dia sebagai karyawan, gunakan S atau SS. Kalau penghasilannya setahun maksimal 60 juta atau di bawah 60 juta, gunakan yang SS. Di atas 60 juta, OP yang memiliki usaha 1770. Memiliki usaha atau kerja bebas. OP yang memiliki usaha dan bekerja sebagai karyawan gunakan 1770 juga. Oke ya? Ya, jadi ini nanti bukti potong dulu baru mengisi SPT-nya ya. Ini cara meletakkan. Di pertemuan 10 kita mengikut PPh pasal 21 untuk pegawai negara tetap. Ya. Jadi kadang kan ada di pusat itu ada pegawai yang di harian misalnya tidak tetap, itu bagaimana menghitungnya. Kemudian menghitung mengerjakan, nah ini mulai badan ini ya, ini masuk ke badan mulai pertemuan 11. Kita menghitung rekening fiskal, transaksi fiskalnya. Jadi nanti saya sajikan ada laporan komersial. Saya tidak mengajarkan menyusun laporan keuangan lagi ya. Kan sudah di semester 1-2 menyusun laporan keuangan jasa, dagang, dan industri. Sudah paham ya? Dipahami dulu itu baru kita masuk ke koreksi fiskal. Itu dasarnya. Jadi kalian menangnya anak akuntansi karena sudah menguasai laporan keuangan dibanding dengan disiplin ilmu yang lain. Kalau akan menggeluti perpajakan. Ya. Satu poin sudah kalian jaga, sudah bisa menyusun laporan keuangan. Nah, kalau ada koreksi fiskal, kalau ada perbedaan SAK dengan undang-undang perpajakan, lakukan koreksi fiskal. Kalau tidak ada, tidak perlu. Ya, biasanya semua pengakuannya sama antara SAK dengan undang-undang perpajakan sama semua pengakuannya tidak perlu ada koreksi fiskal. Yang kita lakukan bisa bila ada perbedaan. Jadi kita harus menyesuaikan ke undang-undang perpajakan.
karena namanya juga laporan pajak, berarti kita sesuaikan dengan undang perpajakan. Ya. Setelah dihitung, PPh badannya masukkan lagi ke urutannya di laporan keuangan fiskal itu. Jadi kita melakukan koreksi fiskal hanya untuk menghitung pajak penghasilannya saja. Setelah ketemu baru balik lagi ke sini. Ya. Jadi dasarnya di laporan keuangan komersial, ya, yang satu. Nah ini saya punya dua pertemuan ya, koreksi fiskal yang agak berat sama. Kemudian pertemuan 13 kita mengisi SPT badan tahun 2021. Ini agak banyak. Ya. Ini manual, sebetulnya setelah ini kita masukkan ke SPT sebenarnya. Di lab itu SPT, jadi kalian mengisi manual dulu baru kita ke SPT. Karena sekarang melaporkannya menggunakan e-form, serba elektronik. Ya. Kalau dulu memang hard file ini kita kirim ke kantor pajak, sekarang menggunakan e-form. Dan ini juga kita mengisi di e-form saja langsung. Jadi setelah kita hitung semua, tinggal kita isi di e-form. Kalau bilang itu SPT namanya, sekarang SPT tidak dipakai, tapi dasarnya menghitung memasukkan e-form sama dengan SPT. Kalau cukup waktunya nanti saya instalkan saja kalau ada kalian yang punya laptop, saya instalkan saja SPT-nya. Jadi mengisi SPT sama saja mengisi e-form sebelumnya. Kemudian di pertemuan 14-15 ini kita menghitung PPN dan PPTN. SPT PPN ini namanya formulirnya 1111. Sudah diajarkan hitung PPN? Sudah ya? Sekarang berapa tarifnya berapa? Berapa dosen? Tarifnya? Boleh besok? Sudah sekarang? Oh, sudah ya? Mulai Juni tahun 2022 sudah selesai. Oh ini gajian masih 10? Iya. Dari Pak Andi. Ya itu, nah itu. Mulai kapan Pak? Juni 2022. Oh, kemarin. Ya tahun lalu. Nah untuk kalian kalau mengambil di pajak harus update terus ya. Undang-undang perpajakan kalian lihat terus. Karena peraturan itu sering berubah. Ternyata tarif ya, sering berubah. Untuk badan tarifnya berapa sekarang? Tarif PPh badan berapa? Diajarkan berapa? Masa berapa? 22%. Sebelumnya 25%. Sebelumnya 28%. Berubah-ubah. Tahun 2020 itu mulai 22%. Untuk oprik tarifnya berapa? Kalau badan kan tarif tunggal. Kalau oprik, tarifnya tarif apa? Oprik. Tunggal atau progresif? Tarif PPh oprik. Tarif tunggal atau progresif? Lupa, belum diajarkan. Iya. 60 juta pertama, tarifnya 5%. Oh, alah. Kalau oprik progresif ya? Ya. Kalau badan tunggal 22%. Cuma menghitungnya agak kuat kalau badan. Jadi kan langsung kita lihat omsetnya, nggak bisa langsung kali 22%. Kita lihat omset dulu. Itu cuma aturannya aja ya. Jadi kalian pas keluar dari sekolah, kok susah paling enggak. Cuma aturannya kita lihat aturannya seperti apa. Yang maunya pemerintah seperti kita ikutin. Mungkin nanti sebetulnya banyak kasusnya, cuma saya ambil yang penting-penting saja dulu. Tarif itu banyak tarifnya, saya ambil yang penting-penting saja. Oke, di pertemuan terakhir kita mengadakan UAS ya, di akhir semester. Sampai sini dulu yang ditanyakan. Itu gambaran kita untuk satu semester ini ya. Di fakultas perpajakan kita banyak hitung dan mengisi SPT.
Nah ini seperti ini modulnya. Jadi perhatikan. Ini modul filenya atau file. Jadi kan dalam bekerja, saya berikan teorinya sedikit di sini, panduannya. Jadi panduannya, masih kalian kerjakan di lembar kerjanya, kalian isi. Nah ini contoh SPT-nya. Ini contoh SPT badan. Sorry, untuk OP, untuk usaha. Nah kalian isi form-formnya. Ya pertama memang agak berat. Nanti kalau sudah 3 kali mengisi sudah biasa. Itu SPT yang biasa, Pak? Kenapa? Yang biasa. Maksudnya biasa saja. Yang SPT saja. Apa yang S? Ya, 1710. Berarti kalau apa ini? OP apa? Yang memiliki? Yang memiliki usaha sendiri. Itu bisa sama dengan bebas. Ya, Atau sebagai karyawan dia memiliki usaha. sendiri. Jadi kan di situ ada tahun pajaknya, Mas. Jadi jangan lupa, SPT harus lengkap ya. Kalau tidak lengkap dianggap tidak melaporkan. Kalau badan terlambat melaporkan, dananya berapa? SPT tahunan badan terakhir dilaporkan tanggal berapa? Dan ini juga harus paham tanggal melaporkannya. Kalau terlambat kalian kena denda. Kalau sebagai staf pajak bisa gaji kalian dipotong. Kalau OP tahunan terakhir kapan dilaporkan? OP. Nah ini siap-siap kalian kan kalau lulus kerja ada IPWP harus melaporkan SPT. 30 April. Sorry, tiap badan atau OP? Pribadi terakhir tanggal berapa? Maret, OP. Kalau terlambat melaporkan nggak ada 100.000. Kalau badan terakhir melaporkan apa? 30 April ya, untuk badan. Tapi jangan melaporkannya di 30 April, bukan seperti maksudnya. Terakhir melaporkan lebih cepat lebih baik ya. Jadi jangan sampai OP saya laporkan di 31 Maret, bukan itu terakhir melaporkannya. Lebih cepat lebih baik melaporkannya, jadi aman. Karena kalau online sekarang kan banyak gangguan itu. Sinyal misalnya, lalu terlambat melapor 1 menit saja masuk ke tanggal 1 Mei dia sudah kena denda. Sampai sini dulu yang ditanyakan. Jadi ini kalian sudah praktek mengisi SPT. Jadi nanti keluar kerja di perusahaan sudah terbiasa. Jadi saya ambil dari pengalaman saya kerja di perusahaan. Saya juga megang pajak. Ini 1770, 1721 itu berdasarkan apa sih, Pak? Mana? Ya kayak SPT 1770, 1771. Untuk OP karyawan kita isikan SPT-nya berdasar. Ini bukti potong, lihat ya. Ini bukti potong. Kalian kan di semester lalu kan belajar PPh 21. Ya. Itu untuk pemotongan pendapatan OP yang memiliki pendapatan dari gaji, motor dan sebagainya kan. Itu dipotong. Dipotong harus ada bukti potongnya. Ini bukti potongnya oleh perusahaan. Ya. Satu simpan ya. 17.1 ini bukti potong. Ada A1, ada A2. Ada A1, A2. A1 itu untuk swasta, A2 untuk PNS, TNI, Polri. Jadi beda bukti potongnya. Kalau kalian bekerja sebagai ASN sekarang, TNI atau Polri, ya, bukti potongnya 1721 A2. Kalau swasta, A1. Nah setelah dibuatkan bukti potong ini kita serahkan ke masing-masing karyawan ya. Nah kalian mengisi SPT-nya ini berdasarkan bukti potong, tinggal masukkan di datanya. Jadi kalian tidak bingung lagi mengisi SPT-nya berdasarkan bukti potongnya. Kecuali yang 1770 bukan karyawan dia memiliki usaha, berarti harus mengisi sendiri SPT-nya langsung, tidak ada bukti potongnya ya. Nanti sini bisa dipahami ya, pelan-pelan ya. Kalau memang langsung nggak bisa, saya dulu itu terus repot sampai berapa, 3 bulan gitu ya, 4 hari, seminggu itu 4 hari masuk itu jam 6 sore, pulang jam 10 malam. Itu paling repot itu energinya terkuras di situ, banyak yang sakit di situ, banyak tugasnya ya. Nah ini biar ada khusus saya berikan sedikit-sedikit pemahamannya. Bisa dipahami sampai sini ya?
ini nanti seperti ini ya, ada beberapa karyawan, jadi kalian buatkan bukti potongnya. Kalian hitung dulu PPh 21 ini berapa besarnya, baru dibuatkan bukti potongnya. Nah ini untuk melaporkannya, ini ada beberapa kasus. Dan ini untuk kalian tidak letak, ya, kalau lepas. Kalau kalian menerima ilmu yang susah, menurut kalian susah, itu kalian harus bersyukur. Ya. Daripada kalian hanya menerima ilmu yang mudah-mudah. Ya. Kalau kalian menerima ilmu yang susah, berarti kalian bisa apa? Bisa survive berarti. Ngerti Pak maksud saya? Daripada kalian ingin ilmu yang mudah-mudah saja, tapi nanti pas dapat kasus yang susah kan tidak bisa mengatasi. Lebih baik di kelas diberi kasus yang agak susah, nanti di lapangan kalian bisa survive. Jadi tidak usah tegang, tidak usah. Kalau mau nanya tidak usah malu ya. Apa sih khusus? Ya kalau tadi dia bilang tadi khusus sama kuliah, lebih bisa teman khusus juga, khusus saja. Nah ini bukti potong ya. Nah ini ketika kalian pilih saja kelas 1 apa 2 gitu. Ada aja, tidak ada bedanya. Ya cuma formulirnya itu beda, formnya saja beda. Nah ini bukti potong ini dibuat, kemudian diberikan ke setiap karyawan. Nah setiap karyawan nanti akan mengisi SPT ini masing-masing. Ya. Jadi yang mengisi SPT bukan staf pajak perusahaan, sebetulnya masing-masing karyawan sendiri yang mengisi SPT ini dan melaporkannya. Dia mengisi berdasarkan bukti potong yang kalian buat. Jadi data-data yang ada di bukti potong ini tinggal dimasukkan saja di SPT. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Untuk menghitung PPh topik bisa ya? Dengan tarif progresif tadi. Bisa? Saya tes ya, satu saja. Masih tidak? Yang belum itu siapa? Sudah semua ya? Tadi apa jawab siapa? Ya. Ini kan terakhir apa pada? Saya berikan saya yang menjawab saya terhati dari menambah nilai. Jadi nilainya B bisa jadi A, B itu jadi A. Nilainya B bisa jadi beta. Oh tadi ini ya, jawab juga ya. Yang jawab ini siapa? Tidak ada. Yang itu jawaban. Jawab. Foto. Siapa namanya? Nomor berapa timnya? Marisa ya? Please ya, terakhir ya? Please, kalau bisa saya tambah juga nilai. Untuk tarifnya progresif sudah bisa ya? Apa? 5% untuk 60 juta pertama. Ya. Kemudian 15% untuk di atas 60 juta sampai 20. Jika bisa diketahui coping dengan PKB. PKB-nya sudah sebenarnya. Saya tidak menghitung dari awal pendapatan dikurangi biaya usaha apa? Untuk menghitung PKB, oke sudah bisa. Untuk yang karyawan
Maka beda dengan yang memiliki usaha atau PKP karyawan bisa menghitung sudah PKP ini. Sudah ya? Ada yang masih belum bisa menghitung? Saya nanti akan mengajari lagi ya. Ada yang masih bingung menghitung? PKP-nya dulu, PKP-nya sampai PKP dulu untuk OP bekerja sukarelawan. Ada yang masih bingung menghitung PKP? Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan itu penghasilan apa bersihnya, netonya dikurangi PKP ketemu PKP. Kita langsung PKP saja ya. PKP-nya 300 juta. Berarti pajak penghasilannya berapa? Penghasilan bruto ini ya dikurangi kalau dia bekerja biaya jabatan itu berapa? Sebenarnya undang-undangan cuma saya sederhanakan saja di sini. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Biaya jabatan maksimal berapa? Biaya jabatan maksimal setahun berapa? 6 juta. 6 juta. Ini penghasilan netonya. Penghasilan neto dikurangi PTKP, PTKP. Ketemu PKP di sini. Nah, ini sudah di sini poinnya. Sekarang pajaknya berapa? Ini dari saya. Nomor berapa? Dicari ya. Ada yang bisa menghitung? Kan sudah diajarkan. PKP-nya posisinya di sini ya. Posisinya di sini 300. 25%. Progresif Iya. Progresif ya, progresif. 25%. Satu berapa lagi? Gak apa-apa salah. Saya hargai. Nanti cuma itu aja Pak, cuma dibandingkan 25% kan. Nah, kan bisa Lagunya pakai apa? Hah? Yang apa? Nah ini OP tadi progresif kan? 5%, 15, 25, 30, 35 sekarang. Coba terus saya. Salah Pak, itu Pak. Ya, Itu Pak. Sepakat enggak? Sepakat enggak? Yang sepakat siapa? Yang enggak sepakat siapa? Berarti masih bingung. Progresif. Dulu diajarnya gimana dulu? Diajarnya gimana? Ada yang mau coba lagi 3 orang? 3 orang? Mungkin ada yang berbeda, gak apa-apa, menurut daerah mungkin ada yang beda. Mana informasinya? Baik. Baik apa ini? Laki-laki. Baik kok. Mirip ya? Yang cowok coba, yang cowok. Saya ada apa segini juga ya? Saya ada apa? Ikut. Siapa Pak? Siapa namanya? Malik. Siapa? Malik Pak. Malik. Iya. Malik.
kalian masih di kampus ya, ada dosen yang membimbing. Kalau kalian keluar sudah lulus, tidak bimbing lagi nanti. Katanya sudah paham tadi. Coba. Gimana? Semakin bangga itu ya. Tapi ini saya juga tanya ya Pak ya, Iya. sebenarnya Nggak apa-apa. itu yang mana? Iya. Dulu kan bukunya siapa gitu loh, sama Buton. Bukunya siapa? Pacarnya siapa? Pacarnya siapa? Enggak. Nah, ini dasar ya, dasar-dasar tahan kita harus kalian pahami. Jangan sampai nanti SDT-nya dibuat akhirnya penghitungan BPH-nya salah. Kalau kalian sudah di staf aja, konsultan salah menghitung gimana gitu. Oke, stop dulu. Sampai sini sepakat tidak? Dia lagi dulu, sebentar. Sini aja. Sampai sini sepakat. Kenapa? Sepakatnya kenapa? Nah, ini berapa persen itu 60 juta pertama, perhatikan semuanya. Perhatikan dulu. Tarif kedua 15%. Di atas 60 juta sampai berapa? 140. Dilubannya berapa? Ya. Oke. Berarti sisanya berapa? 50 dikali tarifnya 25. ya, seperti itu ya. Nah, habis ini saya tidak ngajarkan lagi ya. Oke, sudah tinggal jumlah saja berapa. Betul. 25 kali betul. Ya. 50 ini. Nah, hati-hati ya. Berapa? 12,5. Ini saja yang salah. Iya. Ya, benar, benar. Ini menurut saya tadi saya bilang siapa yang pertama? Bapak dari perpajakan, Pak. Ya, ini ya. Praktis aja. Ya. Iya. Dulu belum mengajarkan ini. Ya, jadi benar ya. Yang ini berarti saya. Ini benar, ini salah. Oh. Jadi dilihat di sini 5%, tarif 5% untuk 60 juta. PKP 60 juta pertama dikali. Ini PKP ya, PKP-nya ini ya. Kan tadi 300. Berarti 60 juta pertama kali tarifnya 5%. Kemudian 15% untuk PKP di atas 60 juta sampai 240. Sampai 240. Berarti kan 240 nih. 60 ini sudah diambil di atas. Jadi jangan langsung dikalikan berapa tadi? Sekitar 240. Sama. Ya. Sampai 240. Ya. Sisanya 50 dikali tarif berikutnya. Ini progresif. Ini juga masih banyak salah itu seperti itu. Ya. Tidak susah semuanya. Ya, asal diinformasikan yang benar. Ya. Pilihan ada yang bertanya? Bisa ya? Iya, Pak. Itu tadi diborong jalan ya, jalan 2 kali ya. Yang
dialogkannya saya akhir dulu ya, kita bertemu di minggu depan. Mudah-mudahan modul ini masih proses pencetakan. Kalau sudah jadi nanti kami itu tidak kita tidak lagi sudah ikut di SPT lagi.